Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nureni dengan NIM 2109035011133 dari kelas manajemen H 2021. Di sini saya akan melakukan penugasan ujian tengah semester dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, teori yang saya ambil yaitu konsep dasar keputusan. Nah, yang pertama itu definisi keputusan. Apa itu keputusan? Jadi keputusan itu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang akan menjadi pedoman yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua itu ada tata pengambilan keputusan. Nah, ada 5 tahap yang dapat memudahkan kita dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah tersebut agar mudah dipahami. Yang kedua, membuat daftar masalah lalu menyusunnya secara prioritas. Ini dimaksudkan untuk biar sistematika yang dikerjakan itu lebih terarah. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi dari daftar masalah tersebut. Ini tuh tujuannya agar memberikan gambaran yang lebih spesifik dan lebih terarah lagi. Yang keempat itu mengelompokkan setiap masalah yang kemudian dibarengi dengan menggunakan alat uji yang akan dipakai. Yang kelima itu memastikan alat uji yang dipakai itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Nah, adapun 4 tahap pengambilan keputusan menurut Simon. Yang pertama itu intelligence. Intelligence itu proses pengumpulan informasi guna mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua itu ada desain. Desain itu tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga itu ada choice, yaitu mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang kita punya, yang kemudian akan kita pilih yang mana lebih baik. Yang keempat itu implementasi, di mana tahap ini menjadi tahap terakhir, yaitu pengambilan keputusannya dan bagaimana kita melaksanakannya. Kemudian ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Nah, apa itu keputusan terprogram? Jadi keputusan terprogram itu keputusan yang dilakukan secara rutin. Misalnya di dalam perusahaan itu akan ada SOP. Nah, apa itu SOP? SOP itu standar opening procedure. Yang kedua itu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini tuh biasanya diambil dari usaha-usaha untuk memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Contohnya itu kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai macam masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen Robbins dan Mary Kotler, proses pengambilan keputusan terdiri dari 8 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua itu mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga itu memberi bobot pada kriteria, yang keempat itu mengembangkan alternatif, yang kelima itu menganalisis alternatif, yang keenam itu memilih suatu alternatif, yang ketujuh melaksanakan alternatif tersebut, yang kedelapan mengevaluasi efektivitas keputusan. Kemudian ada lagi perubahan dalam keputusan. Selanjutnya ada perubahan dalam keputusan. Nah, tentu saja itu dalam proses pengambilan keputusan tidak selalu berlangsung sesuai rencana. Jadi ada saja dampak perubahan keputusan tersebut. Nah, dampak keputusan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama itu incremental change. Nah, apa itu incremental change? Incremental change itu dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua itu ada turbulence change atau pengambilan keputusan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Apa yang dimaksudkan di sini adalah sulit diperkirakan. Contohnya bencana alam, kondisi politik, dan sebagainya. Selanjutnya ada kualitas keputusan.
Apa itu kualitas keputusan? Kualitas keputusan itu mutu yang dihasilkan dari keputusan tersebut yang telah diuji secara maksimal dan hasilnya pun maksimal, serta dinilai secara maksimal juga. Yang terakhir ada solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Yang pertama itu menerapkan konsep yang hati-hati dan memikirkan dampak yang akan timbul maupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua itu keputusan yang dibuat itu tidak berlandaskan keinginan satu pihak saja, namun dari berbagai pihak. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu atau tidak jelas serta tidak tegas. Baik, sekian tugas ujian tengah semester saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.